Oh, tuliskan di chat box. Ada nggak? Nggak ada ini. Wah, ini nggak ada ini, paham atau bingung ya? Nggak ada yang ingin bertanya nih. Oke, kalau belum, saya coba mulai dulu dari ini ya, pengantarnya. Jadi untuk membantu kita belajar ARM assembly itu kita perlu tool ya. Toolnya itu sebenarnya kan toolchain dari bahasa level tinggi sampai bahasa kode mesin yang siap dijalankan di atas prosesor. Tapi kali ini kita langsung bermain di assembly. Kenapa? Karena itu lebih dekat dengan instruction set. Kita belajar instruction set sudah, nah sekarang belajar menggunakannya. Instruksi-instruksi yang dikenali oleh prosesor ARM kita gunakan untuk membuat program, ya. Nah, kenapa nggak pakai bahasa level tinggi? Ya, nanti bahasa level tinggi akan dijelaskan oleh Pak Adin di sesi berikutnya setelah UTS. Nah, untuk membantu toolchain ini yang komersial ada banyak. Salah satunya adalah punyanya ARM sendiri, namanya Keil. Keil. Keil itu IDE, Integrated Development Environment punyanya ARM untuk membuat program, mengcompile, mendebug dan seterusnya sampai simulator. Hanya saja Keil ini formal defaultnya berbayar ya, license, dan cukup mahal itu. Ya, cuman kalau adik-adik mau menggunakan hanya untuk belajar, itu ada versi Keil yang free versionnya. Bisa digunakan juga bisa, tetapi ada batasannya. Kalau nggak salah, batasan maksimumnya 32 kilobyte. Itu sangat cukup kalau untuk belajar. Kita nulis kode assembly nanti paling banter hanya puluhan byte ya. Mungkin nggak nyampe 100 byte loh. Jadi kecil banget. Maka kalau batasan free-nya adalah 32 kilo, itu sangat cukup untuk belajar ya. Tapi kalau adik-adik bikin produk atau aplikasi yang profesional, programnya besar dan banyak, complicated, pasti di atas 32 kilo. Jadi kita nggak bisa pakai free version, harus beli yang berbayar. Nah, Keil itu harus download dan install. Itu cukup besar itu, berapa ratus mega gitu ya. Kalau nggak salah installernya aja 500-an mega. Jadi akan menyita resource kita. Nah, yang mudah adalah menggunakan simulator versi web. Nah, saya akan tunjukkan nanti menggunakan CPUlator ini ya. CPUlator nanti kita akses, lalu saya tunjukkan demonya. Di sana ada beberapa pilihan prosesor, ya kita pakai yang ARM versi 7. Nah, singkat saja, ini nggak akan saya bahas, kemarin sudah. Saya akan lanjut. Nah, gini. Ini contoh pertama. Contoh pertama. Paling sederhana. Ini mudah-mudahan harusnya sudah paham semua ya. Contoh paling sederhana. Nanti di UTS juga akan muncul soal kurang lebih begini. Ada cerita lalu kemudian selesaikan dengan bahasa ARM Assembly Programming. Soal nomor 1. Buatlah program untuk mengisi memori dengan alamat 2000 sampai 2000 FF. Ini kalau bacanya seharusnya keliru ya, nggak boleh 2000 sampai 2000 FF karena ini hexa. Tapi untuk memudahkan supaya cepat gitu, saya pakai 2000 ya, tapi ini 2000 hexa ya. 2000 sampai 2000 FF dengan data 00 sampai FF. Di video sudah dibahas detail, jadi saya nggak akan ngulang. Yang intinya adalah ini solusinya. 8 baris program assembly yang bisa kita pakai. Ya. Penjelasan singkat, karena di video sudah ada. Baris nomor 6, move R0, 0x2000. Itu artinya masukkan data 2000 ke registernya 0x2000. Ya. Kemudian baris ke-7, move R1,0x00. Ini masukkan data 0 ke R1 ya. Berarti R1 isinya 0. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, nanti saya akan langsung demokan menggunakan CPUlator yang versi web untuk merunning kode program ini, membuktikan bahwa program ini sudah benar enggak. Nah, setelah ini dijalankan nanti kita akan lihat alamat memorinya. Alamat memori 2000 hexa ini kita lihat apakah isinya benar, isinya 00, 01, 02 dan seterusnya, gitu ya. Oke, sekarang saya coba tampilkan ini, saya geser sini. Oke, ini ya saya full screen kan. Nah, mungkin saya mulai dari awal deh. Saya anggap ini akses pertama kali webnya.
simulator.01xz.net. Ya, saya ulangi dari awal. Nah, akan muncul seperti ini. Ini ada prosesor pilihan yang bisa dipilih. Nah, ada Nios itu punyanya Altera ya, sekarang dibeli Intel. Ada ARM, ada MIPS, ada RISC-V gitu. Nah, kita pilih yang ARM versi 7, lalu yang generik, ya, generik, lalu Go. Nah, kita akan diberikan jendela seperti ini. Inilah Windows untuk simulator kita. Kita akan nuliskan program di sini nih, di sisi editor ini. Terus kemudian kalau sudah ditulis nanti akan dikompil dan di-load menggunakan tombol yang di atasnya itu. Nah, karena saya sudah siapkan apa tadi namanya kode program yang akan kita demokan, jadi langsung saya copy ya, saya copy. Saya sudah buka notepad-nya ini, saya tinggal copy di sini supaya cepat. Nah, seperti ini. Ya, semoga terlihat ya. Ini adalah kode jawaban dari soal nomor 1. Ya, buatlah program untuk mengisi data 00 sampai FF di alamat memori 0x2000 sampai 0x2000 FF. Nah, ini kan programnya ya, saya copy paste dari jawabannya itu, lalu saya compile dan load ya, klik yang di sini, atau tombol F5 di sini. Klik di sini, nah proses compiling di bagian bawah ini terlihat, kalau tidak ada error, maka di sini akan tertulis compile succeeded, ya, nggak ada error. Nah, sekarang kode assembly kita sudah tercompile dan ke-load ke simulatornya seperti ini. Nah, gitu. Tadi ingat editornya ada di sebelah kiri. Ini kalau ada tab di sini ya. Kalau saya buka, nah ini program asli sebelum di-compile. Nah, ketika sudah di-compile siap jalan itu ada di sini. Gitu. Nah, program kita kan lari pertama kali di sini ya. Pertama kali di sini. Yang kuning ini. Kuning itu artinya instruksi yang sekarang akan siap dikerjakan. Nah, ini sesuai dengan program counter. Kalau masih ingat, program counter itu untuk menyimpan informasi alamat dari memori ROM tempat instruksi yang akan dikerjakan. Nah, instruksi yang pertama adalah move R0, 2000. Coba saya tampilkan ini. Ini ya, move R0, 0x2000. Nah, pertanyaannya, ketika dikompil, kok menjadi 8192? Kok berubah menjadi move R0 dalam kurung 8192? Coba saya ingin sampling, sekalian memantau apakah adik-adik tidur atau tidak. Coba ya, saya panggil Aldi Justisio. Ada nggak Aldi? Ada Pak. Ada, oke Mas. Ini kenapa berubah menjadi R0,8192? Kenapa Mas kira-kira? Tahu nggak kenapa? Oh Pak, saya kurang tahu Pak. Oke, kurang tahu ya, saya skip. Bisa dibantu Mas Andika bawahnya. Andika ada nggak Andika? Halo, ada di sana nggak Andika? Oh, hilang. Hilang. Oh, enggak, masih ada. Andika, halo, bisa eh, buka mic-nya nggak? Mana ini Andika? Oh, hilang nih. Oke, saya lanjut. Ada yang namanya D. Ini siapa nih? D. Yang pakai username D ini siapa ini? Halo? Oh, pada hilang semua nih, tidur semua nih. Atau ada yang mau membantu? Siapa yang bisa menjelaskan kenapa berubah menjadi R0,8192? Siapa ini? Poin nih. Sudah saya apali nih. Ada yang tahu nggak? Saya boleh menjawab. Boleh, Faris ya, silakan. Setahu saya itu representasi bilangan desimal untuk bilangan desimal 2000 Pak. Ya, oke, betul. Jadi Faris ya, ini adalah bilangan desimal. Jadi kalau pakai crash itu desimal, kalau pakai 0x itu heksadesimal. Nah, sehingga tadi yang kita tuliskan 0x2000 itu heksa. Nah, sama si compiler ini diubah menjadi desimalnya. Jadi 8192 itu setara atau sama dengan 0x2000 heksa. Nah, jangan eh, apa namanya bingung ya nanti ya. Ingat nggak kemarin ketika kita bahas instruction set itu di code-nya, ya, itu heksa ke desimal ya, beda ya.
Gitu ya. Jadi sudah bisa dipahami. Yang ini adalah desimal. Ini sama kok nilainya 2000 heksa. Nah, oke. Instruksi pertama kalau dikerjakan, nah kita lihat di sini sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada register R0 sampai R15 gitu. Masih ingat nggak? R15 itu PC, R14 itu link register, R13 itu stack pointer. Nah, jadi nama register yang standar R0 sampai R12, lalu R13-nya itu stack pointer, R14-nya link register, dan R15-nya PC. Nah, kita lihat ya, ini nilainya 0 nih, yang R0. R0 itu nilainya 0 ya. Kalau ini kita kerjakan, maka nanti R0 isinya 2000. Coba kita lihat. Cara menjalankannya adalah klik ini, step into atau F2. Klik satu kali ya. Klik. Nah, nih lihat berubah kan? R0-nya menjadi 2000. Oke ya, sekarang program pointer berubah jadi 4. Jadi increment program pointernya 4. Karena program pointer nomor 4, maka dia akan lari ke alamat 4. Nah, maka instruksi berikutnya adalah move R1,0. R1 diisi 0. Ini kebetulan R1-nya sudah 0. Maka kalau dikerjakan, ini R1-nya nggak akan berubah nih. Coba kita lihat ya. Klik satu kali. Nah, R1-nya tetap 0. Kan nggak kelihatan tuh. Kelihatan. Nah, sekarang program counter pindah ke 8. Maka dia akan lari ke alamat memori 8. Di sini ada move R2, 0x100. Ini ingat tadi 0x100 itu adalah heksadesimal. Kalau dibuat desimal menjadi 256. Nah, 256. Coba ya kita lihat ya. R2 akan diisi dengan 0x100. Lihat nih. R2 itu ini. R2 ini yang ini ya. Masih nilainya 00 ya ini ya. Coba kita jalankan satu kali. Klik. Nah, pindah kan. Sekarang R2 isinya 0x100. Karena ini 32 bit, maka depannya 000 semua ya. Nah, gitu ya. Padahal tadi kita hanya mengisikan 0x100, maka depannya otomatis 0 semua. Karena ini 32 bit. Nah, seperti itu ya simulasinya ya. Jadi nanti ada diamatis, per langkah, dan seterusnya. Nah, coba kita lihat. Instruksi berikutnya adalah ini. strb R1,R0. Ini artinya apa? Store byte. Store byte itu berarti menulis data ke memori. Ya. Mana yang akan ditulis? Alamat yang ditunjuk oleh R0. Diisi oleh data apa? Diisi oleh data R1. Nah, sekarang kita akan lihat. Ini alamat memori R0. Di mana sih memori? Memori itu ada di sini nih. Ini memori ya. Nah, kemudian memori ini kan formatnya masih Word ya, agak panjang. Saya ingin ganti menjadi byte. Nah, pilih di sini. Bawah ini ganti byte. Terus ini kan sudah per byte tuh, per 16 byte. Nah, supaya tampilannya bisa bersanding, nah saya biasanya taruh seperti ini. Nah, kayak gini. Supaya kelihatan ya. Oke kan? Nah, oke. Terus mana alamat 2000? Alamat ini kan alamat 00, 010, 20 ini kan. Nyari alamat 2000 itu kan ke bawah itu panjang ya. Nah, itu kelamaan. Kalau mau cepet tulis saja di sini. 200. Nah, ini kan 2000 nih. Lalu kita enter. Ting. Nah, ini alamat 2000 langsung di sini nih. Alamat 2000 di sini ya. Coba perhatikan alamat 2000 awalnya isinya A semua. Kenapa isinya A semua? Nah, itu tergantung si simulatornya. Dia ketika di running pertama kali isinya A semua. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat instruksi ini. Masukkan ini nih R1. R1 kan isinya 0 tuh, isinya 0. Kemudian R0 kan isinya 2000. Berarti isi alamat 2000 di apa namanya tuliskan alamat 2000 heksa dengan data 0. Berarti data yang ada di sini alamat 2000 ini nanti akan berubah menjadi 0. Coba ya kita lihat ya. Klik step into. Klik. Nah, berubah jadi 0 kan? Jadi 0. Gitu ya. Terus berikutnya, add R1, R1,1. Tambahkan R1 dengan 1. Nah, R1 kan tadinya 0 tuh ini ya, 0 ya. Ditambah 1, hasilnya disimpan di R1. Berarti nanti ini akan berubah menjadi 1. Kita lihat. Klik. Tuh, berubah jadi 1 kan? Gitu. Terus instruksi berikutnya, add R0, R0,1. Berarti tambahkan R0 dengan 1.
R0 itu mana sih? Nih, R0 itu isinya 2000 heksa. 2000 tambah 1 kan jadi 2001, ya kan? Coba kita kerjakan ya, yang baris ini. Kita kerjakan, klik, jadi 2001 kan sekarang. Lalu subs, pakai S ya, subs R2, R2,1. Kurangi R2 dengan 1. R2 itu mana? R2 itu ini loh, ini 256 tadi loh. Nah, 100 kalau dikurangi 1 jadi berapa? Coba saya ingin tanya apa ya? Hanif Rabbani, ada? Hanif Rabbani? Halo Mas Hanif, ada nggak? Mana ini suaranya? Nggak respon. Hanif. Oke, saya skip. Ishak Prayuda, ada nggak Ishak? Halo Ishak, ada kemana ini? Sepi. Ada yang membantu? R2 dikurangi 1, ini R2-nya adalah 1000 ini. Kalau dikurangi 1 jadi berapa kira-kira? Jadi berapa? Jadi FF bukan Pak? Oke, Sauki ya. Betul. Jadi FF. Ingat loh ya, ini heksa. 100 kalau dikurangi 1 jadi FF. Nah, ada yang enggak hati. Nah, sehingga ini nanti kalau kita kerjakan ya, kita klik satu kali ya. Klik, jadi FF tuh. Ya kan, FF. FF ya, selesai FF. Nah, kemudian instruksi berikutnya itu ini. BNE, branch is not equal. Maksudnya apakah hasil FF ini R2 ini, R2-nya apakah 0? Kalau enggak 0 dia lompat ke loop A. Jadi cek apakah 0, kalau enggak loop A. Nah, karena dia masih FF, maka dia enggak 0, berarti dia lompat ke loop A. Kalau kita klik, balik ke atas lagi, ke atas lagi. Nah, sekarang instruksi berikutnya, store byte, simpan 1 byte data R1 ke alamat R0. Nah, R1-nya sekarang isinya 1, R0-nya sekarang isinya 2001. Berarti sama aja, isilah data 1 ke alamat 2001 di sini. Di sini. Ini kan AA ya. Coba kita kerjakan. 1 clock. Tuh berubah jadi 1 kan? Jadi 1. Terus increment R1. R1 tadinya 1 sekarang menjadi 2, ya kan? Terus sekarang add R0. Nah, ini increment R0. R0 tadinya 2001, kalau kita increment jadi 2002 gitu ya. Terus habis itu sub R2, kurangi R2. R2 kan FF nih. FF kalau kita kurangi 1 jadi FE ya kan, FE. Nah, FE sudah 0 belum? Kalau belum 0, ini BNE ya. Kalau belum 0 kembali ke loop A lagi. Coba kita jalankan. Balik ke atas lagi. Karena FE itu bukan 0. Jadi dia balik ke atas lagi. Sekarang store byte R1 ke alamat 2000, ke alamat R0. R0-nya 2002, R1-nya 2. Berarti alamat memori 2002 diisi data 2. Ini lihat nih. Ini 2002 itu di sini nih. Ini kan alamat 2000, ini alamat 2000, 2001, ini 2002 nih. Nah, ini diisi dengan data 2. Ya, aku coba lihat ya. Klik. Nah, jadi 2 kan? Gitu. Ya, itu terus diiterasi terus sampai sebanyak datanya 256 kali. Jadi kalau di clock gitu, masih ingat PR-nya yang di apa namanya? Instruction set itu kayak gini juga kan? Clock lihat terus nih. Ini kan berubah tuh. 3 4 5 6 7 kan. Terus kemudian 8 9 10 terus ini saya klik terus nih naik turun terus sampai ini lihat, sampai R2-nya ini nanti jadi 0. Ya, kalau dia belum 0 dia akan terus gitu kan. Terus gitu. Nah, lihat nih ya. Ini kan nambah terus nih. Nah, kalau kita jalankan satu kan lama banget tuh. Nah, supaya cepat gimana? Kita kasih breakpoint di sini. Nah, breakpoint itu yang merah ini. Diklik aja di sini, ada breakpoint. Lalu saya step out. Ya, step out itu begitu diklik, ting, langsung berhenti di breakpoint. Tuh, lihat nih sekarang isinya, memorinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai F ya. 1, 0, 1, 1, 1, 2, sampai 1 F. 2, 3, 4, 5, sampai sini. F0, F1, F2, terus sampai FF.
Nah, totalnya itu sebetulnya dari sini sampai sini. Jadi programnya tadi itu adalah menulis data di alamat 2000 sampai 2000 FF dengan data 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, seperti itu penjelasannya. Detailnya kan udah ada di video tuh di YouTube. Nah, ini versi pakai simulator. Jadi kalau kalian bingung atau nggak yakin, pengen memastikan programnya benar nggak, pakai aja simulator. Termasuk tugas 6B, maaf 7A ya. 7A itu membuat program assembly. Kalian boleh coba pakai ini. Nanti kalau udah benar baru dituliskan di elok gitu ya. Itu membantu. Nah, coba sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Kira-kira ada yang bingung nggak? Ada yang bertanya nggak? Sulit ya, udah mulai panas ya kepalanya. Ini materi yang umumnya nilainya lebih rendah daripada materi yang lain, ya, karena memang perlu konsentrasi dan pemahaman yang lebih detail. Ada pertanyaan nggak? Coba ini kan mengisi data 0 sampai FF ya. 1 kan 0, 1, 2, 3. Nah, di soal yang B itu kan perintahnya adalah buatlah ini saya pindah dulu. Nah, ini kan soal yang A, yang 1 ya. Nah, soal yang 2 itu adalah mengisi kelipatan 4 seperti ini. 0, 4, 8, C dan seterusnya. Jadi bukan 0, 1, 2, 3 tapi lompatnya 4, 4, 4 gitu kan. Berarti yang perlu diedit adalah increment R1-nya. Increment R1-nya diubah jadi 4. Tambah 4, tambah 4, tambah 4 gitu ya. Nah, coba kita lihat di simulator seperti apa sih. Nah, saya tampilkan lagi. Nah, yang di increment kan ini 4. Ya, gitu. Maka kita perlu compile ulang. Ya, nggak ada error. Nah, terus kita lihat nih. Nah, ini kan seperti tadi cara menjelaskannya ya. Saya langsung aja bikin breakpoint di sini. Breakpointnya di sini. Lalu step out. Klik. Tuh, langsung kelihatan. 048C, 101418 1C, 20 tuh kan. Jadi nambahnya 4444 gitu kan. Itu. Kalau nanti incrementnya 5 ya ganti aja add R1, R1, 5 dan seterusnya. Coba saya kasih tantangan, ini satu soal. Saya ingin menulis kelipatan 4, tapi mulainya bukan dari 0, tapi mulainya dari 4, kemudian 6, kemudian 10, 10 itu A, kemudian seterusnya. Jadi mulainya bukan dari 0, tapi mulainya dari 2, 2, 6, dan seterusnya. Nah pertanyaannya, dari soal ini, dari jawaban ini, mana yang perlu diganti? Satu saja. Siapa bisa menjawab? Saya beri poin. Siapa bisa menjawab? Halo Pak, izin menjawab, boleh? Oke, ya boleh, Mas Dalilul ya. Oh. Itu kan mau mulai dari 02, jadi yang diubah itu yang di mov R1, jadi mov R1, crash 0x02. Iya, baris berapa Mas itu? Baris ke-5 berarti. Oke, sip, betul ya. Jadi karena kita mulainya dari 2, maka inisialnya harus dari 2 di sini. Oke, makasih ya Mas Dalilul ya. Jawabannya benar. Saya catat ya Mas ya, nanti bisa saya apresiasi dengan poin. Kita mulainya dari 2, 6, dan seterusnya. Jadi inisialnya bukan 0, tapi 2 di sini. Gitu. Coba kita lihat ya. Kita apa namanya compile and load. Ini kan sudah berubah ini. 1A, 1E, nah dan seterusnya. Oke, jadi kurang lebih gitu. Nah, sebagai kisi ya, kan di PPT itu saya memberi contoh 9 contoh program ya. Soal saya, ini bocorannya, soal saya itu modifikasi dari salah satu contoh soal yang ada di PPT. Ya, modifikasi itu artinya apa? Dengan skema yang hampir sama, nanti saya ubah. Nah, contohnya bagaimana? Ini saya beri contoh.
Contoh satu lagi ya, masih ada berapa ini? 15 menit. Coba lihat. Nomor 3 saya skip. Nah, ini aja. Misal, ini contoh, buatlah program mencari nilai terbesar. Mencari nilai terbesar dari data pada memori di alamat 2000 heksa sampai 2040. Ambil contoh ini adalah alamat memori ini, memori 2000 sampai, maaf, ini sampai 2000F, keliru saya tadi. 2000F, lalu hasilnya disimpan di 2040. Ini ada data nih, 2000 sampai 2000F ya. Datanya adalah, ini contoh ya, contoh. 07, 48, 32, 17, 94, dan seterusnya sampai 40. Nah, tugasnya adalah mencari mana nilai yang terbesar. Nah, caranya gimana? Algoritmanya, ambil nilai pertama 7, lalu simpan. Ya. Setelah itu ambil nilai kedua 48, bandingkan. Kalau lebih besar, maka yang disimpan yang terbesar sekarang, atau update nilai terbesarnya. 7 sama 48 lebih besar 48, maka 48-nya disimpan. Lalu ambil nilai yang berikutnya, 32. 32 sama 48, oh lebih kecil, abaikan. Ambil data berikutnya, 17 lebih kecil, abaikan. Ambil data berikutnya, 94, oh lebih besar, maka disimpan, 94. Ambil nilai berikutnya, A7, oh lebih besar, disimpan. Ambil 69, oh lebih kecil, abaikan. Abaikan terus gitu ya. Oh ternyata dapat yang terbesar di 2. Abaikan, 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 oh yang terbesar di 2. Maka D2 disimpan di alamat 2040. Ya. Nah, itu jawabannya sudah ada, penjelasannya juga sudah ada. Saya hanya ingin mendemokan saja. Bentar, saya coba kopikan ya. Saya kopikan kunci jawabannya. Nomor 4 kan ya. Karena saya sudah punya jawabannya, jadi saya copy paste menjadi seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini kunci jawabannya. Saya compile and load. Coba lihat ya, alamat berapa yang ingin dikerjakan tadi? Alamat 2000 lalu 2040. Kita lihat ini 2040 ini ya. 2040 ini ya. Nah, ini nanti harus diisi data terbesar. Jadi saya akan langsung running dengan endpoint di sini. Mana loopnya? Mana tadi loopnya? Maaf. Loopnya ini endpointnya saya pindah di sini. Oke. Nah, lalu step out. Ting. Nah, ini ketemu nih. Nilai terbesarnya adalah mana 2040. Ini di 2 ini. Ini nilai terbesarnya ini di 2. Jadi sesuai dengan demonya tadi ya. Demonya tadi. Nah, cara menjelaskannya bagaimana? Sama seperti tadi ya. Intinya kita menguasai ini, menguasai ini, menguasai ini. Cuma saya ingin memberi ilustrasi. Soal UTS nanti itu adalah modifikasi dari 9 contoh soal yang ada. Sebagai contoh ini. Ini kan tadi mencari nilai terbesar. Mencari nilai terbesar ya. Soal berikutnya adalah nomor 5, mencari nilai ganjil terbesar. Kalau tadi kan mencari yang terbesar, compare kalau lebih besar simpan, compare kalau lebih besar simpan, kalau lebih kecil abaikan kan gitu ya. Nah sekarang ada tambahan ganjil nih. Nah maka tambahnya dari mana? Nah tambahnya ternyata hanya ada 2 di sini. Untuk mengetahui bilangan itu ganjil atau genap, cukup cek bit paling kecil, namanya LSB. Bit paling kecil kalau nilainya 1 berarti ganjil, kalau bit LSB-nya 0 berarti dia genap. Nah, berarti saya hanya menambah 2 instruksi ini. Programnya namanya TST. TST itu semacam N, fungsi gerbang N, tapi hasilnya nggak disimpan. Jadi R3 di-N-kan dengan data 01. Bayangkan data 32 bit gitu, di-N-kan dengan 1. Pasti hasilnya ada 2 kemungkinan, 0 atau 1. Kalau 0 berarti dia genap, kalau 1 berarti ganjil. Nah, maka saya bisa memodifikasi TST R3,0x1. Kalau ganjil berarti, kalau nilainya 1 berarti ganjil. BEQ lanjut itu kalau genap. BEQ itu kalau hasilnya 0, ekuivalen 0, maka dia lanjut. Lanjut itu berarti abaikan. Tapi kalau dia genap, maka dia, kalau dia genap, dia lompat ke lanjut. Tapi kalau dia ganjil, maka kerjakan yang tadi persis. Jadi, program mencari ganjil terbesar itu sama persis dengan program mencari nilai terbesar. Hanya saja bedanya ditambah 2 instruksi ini. Ngecek ganjil. Ngecek ganjil. Oke ya. Oke.
Nah, di UTS yang lama saya pernah memodifikasi ini. Mencari ganjil terbesar diganti, ini kan ganjil terbesar nih. Ganjil terbesar dibalik menjadi genap terkecil. Genap terkecil. Ini dibalik ini. Nah, itu soal UTS yang lama. Nah, sekarang muncul di soal, berarti ini nanti nggak akan muncul di UTS nih. Saya jamin nggak keluar di UTS. Tapi soal serupa akan muncul. Nah, genap terkecil kan dibalik itu. Kalau dibalik, apa yang akan dirubah? Ternyata yang dirubah ada 3. Dulu keluar di UTS tuh. Yang keluar ganjil terkecil. Karena mencari nilai terkecil, maka nilai inisialnya harus dibikin yang besar dulu. 1 ini. Yang kedua, karena dia mencari ganjil, maka yang tadi BEQ menjadi BNE. Ya kan? Tadi kan BEQ, kalau sekarang BNE karena mencari yang ganjil. Terus karena mencari yang terkecil bukan move GE tetapi move LT. Move jika less than. Jadi kalau dia nilainya lebih kecil dia akan diganti. Gitu ya. Oke, nah ini ilustrasinya. Jadi cermati latihan soal ini baik-baik, pahami. UTS-nya modifikasi dari sini. Kalau adik-adik paham ini latihan soalnya, maka tantangannya adalah akan ada perubahan sedikit gimana adik-adik menyesuaikan dengan soal. Gitu. Nah, untuk latihannya gunakan simulator tadi, simulatornya. Gitu ya. Jadi kalau masih nggak paham, coba gunakan simulator, lalu jalankan per clock, per step, biar paham. Kalau udah paham, berarti Anda menguasai soal latihan, berarti siap mengerjakan soal UTS. Nah, sayangnya walaupun saya sudah sering menyampaikan ini di kelas, umumnya tetap banyak yang keliru. Ya, kurang lebih 20%, 25% lah yang benar. Jadi masih banyak persentase yang tidak bisa menjawab dengan tepat. Oke, gitu ya. Diskusinya sebetulnya saya ingin interaktif nih. Kalau adik-adik betul-betul menonton video dengan baik, ada pertanyaan yang nggak paham, nah saya akan menjelaskan. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, ya sudah sama dengan yang ada di video. Itu tinggal menambahkan bagian yang simulatornya tadi. Adik-adik latihan pakai itu. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya nggak? I think it's done. Ini ada yang bertanya lewat chat box ya, sebentar. Apakah video record hari ini di-share? Ya, yang video hari ini akan saya share. Video yang tadi ditonton kan video setahun, 2 tahun yang lalu ya, pas pandemi kayaknya. Itu saya share, terus yang video hari ini tadi rekaman mulai yang saya ngomong, itu nanti saya share juga. Jadi adik-adik boleh menonton dua-duanya. Saya share ya, Mas Wisnu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Terkait materi? Belum. Paham nggak gini kira-kira adik-adik? Sulit ya? Kenapa 2 pertemuan, Pak? Assembly itu nanti bisa jadi nggak akan disentuh ya kalau adik-adik sudah mainnya di bahasa level tinggi, pakai Python, pakai Java, pakai C, itu nggak akan pernah lihat assembly, tahu-tahu jadi kode mesin yang siap jalan di atas prosesor. Itu biasanya kan gitu. Cuman karena kita sekarang ini kuliah mikroprosesor, ya saya harus menjelaskan. Ternyata sulit, ya gitu. Nah, paling nggak nanti bisa berempati kalau ada orang yang coding, ya, assembly, wah kok sulit. Nah, jadi kita bisa merasakan. Itu ya sekalian mungkin ini intro sekilas ya. Apa namanya? Saya sedang mengajukan 2 proposal besar penelitian yang tema besarnya adalah mendesain prosesor sendiri pakai RISC-V ya. Dan ini mudah-mudahan fundingnya benar bisa cair dan targetnya adalah bikin prosesor beneran. Nah, ini momentum untuk membuktikan bahwa benar kita bisa bikin chip sendiri nih, bisa nih. Nah, saya akan membuktikan ini melalui skema penelitian tahun ini. Dua-duanya sedang proses review. Nah, untuk persiapan itu saya ada rencana mencari 3 mahasiswa yang akan saya minta membantu saya mengerjakan prosesor ini. Saya sudah dibantu 1 peneliti, ya, peneliti dan 2 mahasiswa yang skripsi. Nah, tapi untuk apa ya, supaya lebih lebih ringan ya,
semakin banyak yang ya keroyokan akan semakin mudah. Saya akan mencari 3 lagi, nanti di bawah bimbingan saya Pak Prapto, Pak Zuhri juga, ya, untuk menyelesaikan target ini. Jadi bagi yang tertantang untuk membuktikan bahwa benar nggak sih bikin browser beneran. Nah ini saya membuktikan lewat kesempatan penelitian saya tahun ini. Ya. Nah silakan nanti yang tertarik boleh mulai siap-siap. Kemungkinan kalau fundingnya atau proposalnya goal ya ke sekitar bulan Mei akan dimulai. Jadi menuju Mei nanti ada kemungkinan pengumuman entah saya lewat Bu Silmi atau lewat akademik atau lewat asisten untuk membroadcast link ya, link pendaftaran. Nah, nanti saya akan pilih ya, saya akan pilih 3 yang kira-kira paling siap lah membantu. Kita buktikan bahwa bikin prosesor itu sesuatu yang realistis, bukan sekedar mimpi. Ya, kita akan coba buktikan itu. Sebagai apa namanya? Biasanya kalau di awal saya sering katakan ini doktrin ya. Doktrin itu tuh untuk meyakinkan. Nah, sekarang kesempatannya untuk menunjukkan kita akan bikin prosesor sendiri. Oke, intermezzo. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya buka pertanyaan umum ya terkait UTS ataupun di luar materi, silakan sebelum saya tutup dan nanti kalian siap-siap kuis 6A. Pertanyaan bebas. Ada nggak pertanyaan? Nggak ada juga, berarti udah paham ya? Oke, kuisnya nanti close book, tidak bawa catatan apapun, bahkan kalkulator juga nggak boleh. Wah, sulit dong Pak. Nggak, karena semua disediakan di kertas. Nanti formatting instruction set saya sediakan, nanti kalian akan diminta membuat kode mesin dari format yang dilampirkan di soal. Jadi intinya semua soal bisa dikerjakan tanpa buka buku, tanpa buka internet, tanpa pakai kalkulator ujiannya. Itu UTS-nya. Lalu hari ini nanti jam 4.50 kalian akan mengerjakan kuis 6A. Kemudian kuis 6B-nya kalian kerjakan dalam waktu 24 jam sampai besok. Nah, yang kuis 7A mulai bisa dikerjakan sekarang sampai lusa, jadi 2 hari. Kuis 7A itu isinya assembly programming, latihan. Buatlah program menggunakan bahasa assembly. Nah, saya beri waktu 2 hari. Oke ya, kuis 7A. Terakhir kuis 7B, jadi kuisnya banyak banget ya kan. Semoga nilai kalian itu objektif ya, sesuai dengan capaian yang kalian lakukan. Tidak pas kebetulan nilainya bagus pas UTS, tapi memang secara banyak kuis Anda mempertahankan nilainya bagus terus sehingga layak diberi nilai baik gitu ya. Kuis 7B terakhir adalah H-1 sebelum ujian. Saya lihat di jadwal ya, hari ujiannya itu hari Jumat tanggal 19 April jam 9 pagi. Berarti malamnya saya akan buka kuisnya antara jam 7 sampai jam 21 ya, space 2 jam. Kalian gunakan waktu itu untuk mengerjakan kuisnya. Kuisnya alokasinya 1 jam. Ya, hati-hati karena soalnya banyak 50, kalian harus kerjakan cepat. Sebaiknya tidak bekerja sama karena kalau bekerja sama kalian akan rugi waktunya habis. Maka ini untuk mengetes kerja mandiri ya. Oke, itu saya kira statement terakhir dari saya. UTS-nya essay semua, essay semua, essay semua. Tidak ada pilihan ganda. Yang kuis 7B itu yang multiple choice. 7B, yang Anda kerjakan malam harinya dalam waktu 1 jam itu multiple choice 50 soal. Tapi yang UTS-nya essay semua. Essay semua. Ada lagi? Tadi ada yang nanya lewat asisten boleh bawa kalkulator enggak? Jawabannya tidak boleh. Ya, tidak boleh bawa-bawa. Boleh bawa orang tua, apalagi enggak boleh. Bawa kalkulator aja enggak boleh. Bawa teman enggak boleh, sendiri, kerjakan sendiri. Supaya objektif. Kesempatan terakhir sebelum saya akhiri. Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada. Permisi Pak, berapa soal UTS-nya? Nah, kalau ini rahasia, rahasia. Soalnya rahasia, tapi waktunya saya beri bocoran ya, 70 menit. Kalian mengerjakan UTS 70 menit, soalnya ada berapa, rahasia, essay semua. Itu aja ya, biar tidak terlalu spesifik. Masih ada lagi? Ya, sama-sama. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan ya. Kalian punya waktu 7 menit untuk bersiap membuka Elok. Mohon maaf tidak bisa kita bahas juga. Nanti nilainya akan langsung keluar setelah seperti biasa setelah ditutup. Mudah-mudahan masih bisa dipertahankan. Nah, sekaligus pembuktian ya, buktikan bahwa nilainya bisa stabil ya. Biasanya